Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai memilikinya. Ayat 8. Saya rindu kita membaca bagian ini bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Cek 1. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tema kita hari ini adalah janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat menikmati tahun yang baru ini. Nah, dalam perjalanan waktu ketika kita mengingat, bagi saudara-saudara yang menyimak, dan saya sendiri puji Tuhan masih ingat apa yang saya sampaikan ketika awal tahun 2025 di tempat ini. Saya berbicara bagaimana Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan sudah nyatakan itu bagi orang Israel, dan Tuhan itu menyatakan bagi saudara dan saya sepanjang tahun 2025 Allah menyertai kita dengan tiang api dan tiang awan. Nah, saudara-saudara, tiang awan dan tiang api itu adalah tanda kehadiran Allah. Dan itu menyatakan Allah hadir menyertai umatnya. Dan itu sudah terbukti, saudara-saudara, ketika kita menjalani tahun 2025, Allah menyertai kita. Allah melindungi kita dengan tiang awan dan tiang api itu. Dalam bagian pembacaan hari ini berbicara bagaimana bangsa Israel sebentar lagi, sesaat lagi, sudah dekat mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi dari bangsa Mesir, dalam perjalanan mereka 400 tahun lebih mereka ada dalam perjalanan. Kemudian dalam perjalanan mereka 40 tahun lebih mereka ada dalam perjalanan. Dalam perjalanan mereka itu, mereka menemui begitu banyak lika-liku perjalanan mereka. Dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Musa yang diperintahkan oleh Tuhan memanggil bangsa Israel dari Mesir, membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Dia berkata bahwa dia tidak akan bisa masuk, saudara-saudara. Yang pertama, karena usianya sudah tua, dia tidak bisa memimpin lagi. Yang kedua, karena Tuhan tidak izinkan dia masuk ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Karena ketika di Masa dan Meriba, ketika bangsa Israel kehausan, mereka minta air, Tuhan suruh Musa berbicara saja pada batu itu, maka dia akan mengeluarkan air. Tetapi karena Musa marah kepada bangsa Israel, dia begitu kesal kepada mereka. Mereka adalah bangsa yang tegak tengkuk. Dia tidak berbicara kepada batu itu, tapi dia pukul pakai tongkatnya. Air tetap keluar, tetapi dia sudah melanggar apa yang Tuhan sampaikan. Dan itulah penyebabnya Tuhan tidak izinkan dia masuk tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan izinkan dia melihat, hanya melihat saja tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dia naik sebuah puncak yang namanya puncak Pisgah. Dalam buku nyanyian kita ada dalam nyanyian 187 itu bagian terakhir, dari atas puncak Pisgah kulihat surga bakar. Itu adalah pengalaman yang dimiliki oleh Musa ketika perjalanannya. Sebenarnya dia punya hak menuntut Tuhan. Kenapa Tuhan? Tinggal beberapa langkah lagi saya sudah masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu hanya boleh lihat saja. Saudara tahu kemudian akhir kehidupan Musa, Tuhan izinkan dia melihat tanah perjanjian itu. Tuhan izinkan dia melihat tanah Kanaan itu. Berapa tokoh Alkitab dikatakan bahwa ada yang langsung diangkat oleh Tuhan. Elia dan Henok itu, mereka langsung diangkat oleh Tuhan ke surga karena iman mereka. Tetapi Musa punya cerita sendiri, saudara-saudara. Ketika dia mati, dalam Ulangan 34 ayat 5-6, Allah sendiri yang menguburkannya. Saudara, Alkitab mencatat ketika dia mati,
Allah sendiri yang menguburkan dia. Karena setelah dia naik ke puncak Pisgah itu tidak ada lagi cerita, karena Tuhan izinkan dia melihat itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini adalah pesan Musa sebelum ia mati. Musa ingin memberi pesan khusus kepada Yosua dan bangsa Israel dan mengingatkan bagaimana Allah telah menolong mereka dalam perjalanan di padang gurun. Yosua dan bangsa Israel sudah melihat sendiri apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam perjalanan mereka, bagaimana ketika laut terbelah menjadi dua. Sejarah pernah terjadi, tapi itu boleh terjadi hanya karena kuasa Tuhan. Bagaimana tadi ketika Tuhan marah sama Musa, dia suruh bicara saja dengan batu, tetapi dia memukul batu itu dengan tongkat. Itu adalah kemahakuasaan Allah. Dan Yosua dan bangsa Israel telah melihat bagaimana Allah dahsyat berbuat sejak dari Mesir sampai mereka memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, jadi itu adalah pengalaman perjalanan Musa memimpin bangsa Israel. Dan Musa sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan sudah terjadi dalam kehidupannya sepanjang dia menuntun bangsa Israel. Dan dia ingin ketika Yosua memimpin umat Israel, ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan diam di situ, penyertaan Allah tetap ada. Dalam perjalanan mereka, tiang awan dan tiang api itu sudah menyertai mereka. Tetapi Musa inginkan, Musa mau bahwa Allah tetap melanjutkan penyertaannya kepada bangsa Israel. Saudara, bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kaitannya dengan perenungan kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, siap menghadapi tantangan. Ya. Di dalam janji penyertaan Tuhan, Tuhan menginginkan kita siap menghadapi tantangan. Mari kita perhatikan ayat ketiga sampai yang keempat. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat melihat negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Saudara-saudara, Musa menyampaikan kepada Yosua, sekalipun kamu tidak lama lagi dan kamu sudah dekat dengan tanda perjanjian itu, tetapi masih ada musuh-musuh di hadapanmu. Masih ada yang harus kamu perangi, masih ada yang harus kamu hadapi, dan masih ada yang harus kamu kalahkan. Jadi saudara, ketika Musa menyampaikan kepada Yosua, sudah dekat, sudah bisa kamu lihat dengan matamu negeri itu. Tetapi untuk menuju ke sana masih ada kesulitan, masih ada musuh-musuh, masih ada yang harus kamu perangi, masih ada yang harus kamu musuhi, dan kamu harus mengalahkannya. Saudara-saudara, dari bagian ini Musa mengingatkan bahwa sekalipun ada musuh di depan, ingat bahwa Tuhan menyertai. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada di depan kita. Jadi saudara-saudara, tahun 2026 yang akan kita jalani, kita harus siap menghadapi tantangan yang ada. Tahun 2025 kita sudah menjalani dengan segala kesulitan dan tantangannya. Berapa kesaksian tadi kita dengar, tetapi Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong. Apakah tahun 2025 tidak ada kesulitan dan tantangan? Ada. Kita ada hari ini karena Tuhan menyertai. Dan saat ini kita memulai tahun ini, tahun 2026 ini, kita mengawalinya, dan kita diingatkan kembali bahwa tahun 2026 akan ada tantangan, akan ada kesulitan. Maka persiapkan diri kita seperti perintah Musa kepada Yosua, persiapkan dirimu, karena di depanmu masih ada musuh, karena di depanmu masih ada orang yang akan mencelakakan engkau. Dan ini pun menjadi pengingat bagi kita bahwa di depan kita tidak tahu kesulitan apa yang akan terjadi, masalah apa yang akan datang dalam hidup kita.
Maka yang perlu kita lakukan adalah persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita menghadapi tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi. Orang yang mau maju, ingat kalimat ini. Orang yang mau maju akan selalu menemukan makna dari setiap kesulitan dan tantangan yang dia hadapi. Orang yang mau maju, dia akan selalu menemukan makna. Artinya saudara-saudara, ketika dia menghadapi masalah, oh ternyata begini caranya. Oh ternyata ini maksudnya. Oh ternyata ini rencana Tuhan dalam hidup saya. Sedangkan orang yang lemah akan selalu mengasihani diri dan memaksa orang lain mengasihani dirinya. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ingat satu kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang mengasihani kita selain daripada diri kita sendiri. Terkadang orang mengasihi kita karena kita punya manfaat saja. Kalau kita tidak punya manfaat lagi, ya orang tidak akan mengasihi kita lagi. Itu standar dunia. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan menjadi orang yang lemah. Jadilah orang yang siap menghadapi tantangan dan kesulitan. Dan tantangan itu saya katakan, dan kesulitan itu pasti akan kita jumpai. Entah kapan, entah peristiwa apa, entah sakit penyakit, entah apapun pergumulan yang akan kita hadapi, pasti akan terjadi. Seperti pesan Musa kepada Yosua tadi. Kuncinya adalah siapkan diri kita menghadapi tantangan ini. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang kelima. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Yang kedua, saudara-saudara, tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada. Perintah Tuhan adalah taat pada perintah. Saudara-saudara, dalam ayat yang kelima ini, Musa menyampaikan pesan penting kepada Yosua dan bangsa Israel. Tuhan akan menyerahkan mereka, yaitu musuh-musuh akan dikalahkan jika kamu melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Saudara-saudara, dalam artian begini, engkau bisa mengalahkan mereka semua kalau engkau mau dengar apa yang firmankan oleh Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena Musa sudah mengalami sendiri 40 tahun memimpin bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, dia melihat ketika dia taat pada perintah Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu, saudara-saudara, tiang awan itu melindungi mereka pada waktu siang. Tiang api melindungi mereka pada waktu malam. Kalau tiang api itu berhenti, maka bangsa Israel harus berhenti. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti. Kalau tiang api itu berjalan, maka mereka harus berjalan. Dan Musa sudah melihat perlindungan Tuhan. Musa sudah melihat penyertaan Tuhan ketika dia patuh dan taat mengikuti petunjuk dari tiang awan dan tiang api itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan ini yang ingin dia sampaikan kepada Yosua, bahwa kesulitan dan tantangan akan bisa dihadapi dengan kita taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bagian ini meneguhkan kita bahwa kesulitan dan tantangan yang akan kita alami di tahun 2026, kita mampu menghadapinya jika kita taat pada perintah Tuhan. Seperti musuh-musuh orang Israel diserahkan ke tangan orang Israel, maka dengan pertolongan Tuhan, kesulitan yang akan kita hadapi di tahun 2026 pasti Tuhan mampukan kita menghadapi. Kalau Allah ada di pihak kita. Dalam Roma 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, ingat bagian firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, dalam artian jika Tuhan menyertai kita, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin ada orang yang berniat jahat dengan kita. Mungkin ada orang yang ingin kita gagal. Mungkin ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan kita, memfitnah kita, merendahkan kita. Tetapi jika Allah di pihak kita, jika Allah menyertai kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Pegang firman Tuhan ini. Dan itulah yang dibuktikan oleh Musa, sehingga dia memberi pesan khusus kepada Yosua, bahwa jika Allah di pihak mereka, maka ada kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan jika Allah menyertai dan Allah ada di pihak kita. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan, Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengalami hal yang sama. Ketika dia mendapat perlakuan yang buruk,
ketika saudara-saudaranya menjual dia, ketika saudara-saudara menzolimi dia, kalimatnya menzolimi dia, mengatakan kepada papanya, ketika papanya bertanya, mana adikmu? Wah, dia sudah mati dimakan beruang binatang buas. Padahal mereka buang dia di sumur yang paling dalam, dan mereka jual dia ke Mesir. Saudara-saudara, kadang kita ada dalam posisi ini, saudara-saudara. Kita tidak tahu siapa yang akan melukai kita, siapa yang berniat jahat kepada kita, siapa yang ingin kita gagal, siapa yang ingin kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Tetapi dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan kepadaku. Saudara, Yusuf yang tadinya dibuang, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Dia menjadi pemerintah pada saat itu. Dan saudara-saudaranya karena kelaparan mereka hanya meminta makanan dari Yusuf. Dan Yusuf mengatakan ini, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik terhadapku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mungkin saja bukan ini yang kita alami, mungkin sakit, penyakit dan apapun. Saudara, ketika kita mengalami sakit penyakit, tetaplah taat padanya, karena inilah yang dia minta. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Allah ada di pihak kita dan Dia mau menyertai kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, hal yang ketiga adalah kuatkanlah hati. Hal yang paling penting, saudara, yang Musa sampaikan kepada Yosua bahwa ia harus menguatkan hatinya. Sebab sekalipun ia menghadapi tantangan dan Tuhan menyertai, keteguhan hati sangat penting. Sebab keteguhan hati itu berkaitan dengan keberanian, tetap percaya dan teguh berdiri di tengah kesulitan. Saudara-saudara, jangan terlena. Oh, saya sudah lewati ini tahun lalu, ya. Oh, saya sudah bisa menghadapi masalah ini, saya sudah bisa selesaikan ini. Saudara-saudara, masalah datang itu tidak pakai jadwal, tidak ada dia rencana besok, ya. Pulang dari sini pun bisa jadi ada masalah. Tetapi keteguhan hati dibutuhkan di sini agar kita bisa tetap beriman, menguatkan iman kita, selalu siap menghadapi dan menerima setiap kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita. Jadi keteguhan hati diperlukan, karena ini berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari sungguh kita menatap tahun 2026 ini dengan keteguhan hati untuk menjalani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, mari dengan penuh keberanian kita menatap tahun 2026 dan siap menjalaninya. Mari kita baca pada ayat yang ke-8. Saya akan baca. Sebab dalam ayat yang ke-8 ini, saudara-saudara, menjadi ayat emas kita di tahun 2026. Bila perlu kita hafal, ya, kita hafal, kita jadikan doa kita. Seperti Tuhan sudah menyertai Musa, seperti Tuhan sudah menolong orang Israel, maka berkat yang sama Tuhan inginkan, Musa inginkan terjadi dalam perjalanan hidup Yosua. Dan berkat yang dialami Yosua dan Musa juga, saya berdoa supaya terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjalani tahun 2026 ini. Mari kita baca. Ini menjadi doa kita, dan ini menjadi perenungan kita, harapan kita di tahun 2026. Bersama-sama, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, ini menjadi perenungan kita, ayat emas kita mengawali tahun ini. Biarlah Dia sendiri berjalan dengan kita, menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nikmatilah berkat Tuhan dalam perjalanan hidup di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus